Ketika persediaan Indonesia di Bali ini sangat semangat yang tinggi di bawah asuhan Sinteyong, Singapura bersedia membuat kejutan apabila membuat persediaan di Jepang, guys. Begitu juga dengan Vietnam, mempunyai keyakinan yang tinggi setelah mengalahkan Borussia Dortmund, klub kedua terbaik di Jerman. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian yang sudah bergabung ke channel ini, semoga kalian sehat sentiasa, dimurahkan rezeki dan juga sukses kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah pada hari ini beberapa berita terkini dan berita yang hangat, guys. Apabila persediaan timnas pasukan lain juga seperti Singapura bersedia bersungguh-sungguh bermain visi di Jepang, guys. Begitu juga dengan Vietnam, guys. Apabila keyakinan mereka semakin tinggi apabila dapat mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 baru-baru ini, dan Indonesia juga bersedia di Bali dengan kekuatan fisik, mencipta kekuatan otot, stamina, dan juga taktikal melalui gabungan pemain-pemain keturunan, pemain naturalisasi, dan juga pemain-pemain lokal yang berpengalaman berkarir di luar negeri. Media Vietnam mengatakan kerugian untuk timnas Indonesia apabila penyerangnya Dimas Derajat tidak bersama dengan timnas Indonesia. Tetapi Vietnam tidak mengetahui bahwa penggantinya juga merupakan pemain yang begitu hebat untuk menghidup peluang di depan gol lawan. Siapakah dia? Ialah Spasojevic. Jadi ayo kita simak video ini, guys, untuk lebih lanjutnya daripada channel Garuda Raya News ataupun berita timnas terlengkap. Berita timnas terlengkap. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe dan tekan butang loncengnya untuk membantu channel ini berkembang dengan lebih baik, memaparkan info-info terkini terkait dengan sepak bola. Judulnya ialah komposisi pas timnas, intensitas tinggi ala STY. STY bawa timnas Piala Dunia Liga 1 diizinkan. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak video ini sampai selesai untuk mendapat info yang lengkap, guys. Jom. Jordi Amat puas dengan kombinasi pemain muda dan senior. Jordi Amat. STY pertanyakan Puas, ya? ucapan pemain soal latihan intensitas tinggi di klub. Latihan Pelatih Thailand pasrah intensitas hadapi timnas tinggi. Indonesia di Piala AFF 2022. Oh, ini pelatih Thailand pasrah hadapi Indonesia, ya. Jadi Thailand pun sekarang ini ketar-ketir, guys, dengan timnas Indonesia ini, ya. Kita teruskan, Banyak guys. haru makhluk semangat Dimas Derajat yang dicoret timnas Indonesia. Ini yang sayang Di sekali, bawah ya. Sinteyong timnas diyakini tembus ke Piala Dunia. Wow, ini, guys, di bawah Sinteyong timnas Di bawah Sinteyong timnas diyakini diyakini ke Piala Dunia, ya. Oh, kita tembus ke nantikan, Piala guys. Dunia. Mudah-mudahan. Oke. Garuda Raya. Liga 1 2022-2023 akhirnya kembali berlanjut. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sudah kembali mengantongi berlanjut izin untuk sudah. memulai lagi liga yang terhenti karena tragedi Kanjuruhan. Pada Jumat Bagus 2 Desember 2022, LIB mengumumkan telah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kepolisian setempat. Ferry menginformasikan berdasarkan surat rekomendasi lanjutan putaran pertama tersebut, yakni kompetisi Sebab penyokong-penyokong, kan, penonton ramai sudah sebenarnya yang kangen dengan aksi-aksi sepak bola di Indonesia ini. Jadi patut diteruskan dengan kawalan keselamatan yang tinggi lah, kan. Liga 1 2022-2023 akan dimulai pada 5 Desember 2022. Pertandingan digelar 5 tanpa Desember, kehadiran ya? penonton di stadion, kata Ferry. Oh, tanpa kehadiran Egy penonton Maulana lagi, ya? Fikri dan Witan Sulaiman direncanakan bergabung dalam pemusatan latihan atletis timnas Indonesia di Bali pada 5 Desember 5 Desember. 2022.
Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto saat dihubungi bola.sport.com pada Sabtu 3 Desember 2022. Ini Liga Slovakia di mana tempat Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Nova Arianto ini main pingpong ini dengan Sinteyong berkarir tengah jeda kompetisi hingga Februari 2023. Rencana tanggal 5 ucap Nova Arianto. Bek naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki pandangan khusus terkait peluang timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Hal ini karena kerja keras Sinteyong bisa dianggap berhasil membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023. Terkait perkembangan pemain muda, Sandy Walsh melihat jika Sinteyong sangat mempersiapkan pemain dengan maksimal. Kombinasi pemain muda dan senior membuat skuad Garuda semakin kuat dan regenerasi akan tetap terjaga. Sampai Piala Dunia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh menceritakan pengalamannya mengawal bomber Belgia Romelu Lukaku. Saking ganasnya dihantam Lukaku hingga mimisan. Mimisan guys, apa mimisan tuh guys ya? Saya mau tahu komentar di bawah mimisan. Sandy Walsh pernah dibuat mimisan. Momen itu berlangsung ketika Sandy Walsh dan Lukaku menimba ilmu di Akademi Anderlecht. Namun Sandy justru bangga pernah berhadapan dengan pemain kelas dunia tersebut. Sayangnya, Lukaku gagal membawa Belgia melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2022. Belgia tersingkir setelah kalah bersaing dari Maroko dan Kroasia di grup F. Dapat bermain dengan Lukaku, pemain naturalisasi Jordi Amat sudah gatal ingin segera mengenakan seragam timnas Indonesia di sebuah pertandingan. Saya tidak sabar menggunakan jersey itu. Bermain untuk para supporter yang seluruhnya berada di belakang timnas kami, kata Jordi Amat melalui kanal YouTube PSSI Jumat 2 Desember 2022. Selain itu, Jordi Amat punya target menatap kejuaraan ini. Ex pemain Swansea City itu mau mempersembahkan gelar juara Piala AFF. Wah, ini pun tidak sabar sudah Jordi Amat. Pemain kelahiran 21 Maret 1992 tersebut sudah bergabung pada pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Bali, Kamis 1 Desember. Dia mengaku senang dan antusias menjalani latihan bersama penggawa skuad Garuda. Saya sangat senang. Akhirnya proses tersebut telah selesai. Mantap. Saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, jadi saya sangat bergairah dan bahagia, kata Jordi Amat melalui laman PSSI. Dengan mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Jordi Amat optimis timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik. Alright, nanti kita nantikan guys. Meskipun baru 1 hari bergabung di lapangan dengan rekan-rekannya, Jordi Amat langsung merasakan sesuatu yang sangat positif. Mantan pemain Espanyol Rayo Vallecano dan Real Betis itu menilai kekuatan timnas Indonesia patut diperhitungkan. Saya berpikir sangat positif. Ini tim kuat, punya banyak opsi untuk menghadapi sebuah turnamen yang ketat. Kami bisa memenangkan turnamen itu. Kami punya pemain yang sangat kuat, juga dengan staf dan pelatih. Kita akan melakukan yang terbaik bersama-sama, tambahnya. Mantap. Betul juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengakui jika persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tidak akan ideal. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 2022-2023 sudah berhenti 2 bulan pasca tragedi Kanjuruhan. Memang kondisi tersebut tidak ideal, tetapi hal ini harus dijadikan motivasi untuk meraih hasil terbaik di ajang Piala AFF 2022 nanti, kata Muhammad Iryawan dari laman PSSI. Di samping itu, memiliki waktu yang sangat sempit, membuat Sinteyong harus merancang program latihan khusus agar pemain bisa siap secara fisik dan taktikal pada Piala AFF mendatang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan tetap menaruh harapan tinggi timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2022. Ini pun target juara juga kondisi para pemain kurang mendukung. Harapan setinggi. Tim kepelatihan skuad Garuda mengungkapkan hal cukup mengkhawatirkan. Shin Sang-gyu menemukan bahwa kondisi pemain sangat kedodoran. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan turut membenarkan kelemahan timnas Indonesia tersebut. Meskipun begitu, Iryawan tetap meminta para pemain untuk lebih bekerja keras agar siap bersaing di Piala AFF 2022. Sinteyong menegaskan akan membuktikan ucapan para pemain yang mengaku jalani intensitas latihan tinggi. SD pertanyakan latihan intensitas tinggi di klub. Ini di klub masing-masing. Saya tidak tahu ini saya yang salah pikir atau bagaimana. Jujur saya mau lihat langsung intensitas latihan seperti apa di klub, imbuh Sinteyong. Dari data yang ada, Sinteyong menjelaskan bahwa fisik skuad Garuda masih belum memuaskan. Maka dari itu Sinteyong beserta asisten dia pertikaikanlah di latihan-latihan di klub ini kan, dia ingin mengetahuinya bagaimana, sebab dia melihat semua kondisi kecerdasan pemain itu agak kurang, jadi mungkin klub kurang menerapkan latihan-latihan keras ya. Sinteyong ini yang latihannya agak keras sedikit. Fisik pemain agar bisa menjalankan strateginya.
Timnas Singapura menunjukkan keseriusannya Wah, dalam ini, menatap guys. Piala AFF 2022 Tengok. dengan Keseriusannya hingga Singapura gelar TC perdana di Jepang, guys. menggelar Ini pun pemusatan latihan serius atau juga ini. TC di Jepang. Pada hari Jumat 2 Desember 2022 mereka mulai menjalani latihan perdana di kota Chiba, Jepang. TC Timnas Singapura di Jepang dijadwalkan berlangsung sampai 12 Desember 2022 mendatang. Sementara itu pada Piala AFF 2022 Timnas Singapura tergabung di grup B bersama Malaysia, Vietnam, Dorang pun Laos, sungguh-sungguh dan ini mau Myanmar. juara juga. Timnas Indonesia disebut-sebut mengalami kerugian besar oleh media Vietnam The Tau 247. Nah, ini kenapa Ini dia gini, guys? penyebabnya. Salah satu striker andalan Timnas Indonesia Dimas Dimas Derajat Derajat. mengalami cedera sehingga harus dicoret dari daftar 28 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Sebagai gantinya striker Bali United Elijah Spasojevic masuk menggantikan Dimas Derajat. Tapi Hal ini Spasojevic pun ini pun menjadi mantap perhatian nih. media Vietnam The Tau 247. Mereka menyebut kehilangan Dimas Derajat menjadi kerugian besar untuk Timnas Indonesia. Tetapi Pemain Bali Spaso United Elijah pengganti yang Spasojevic rupanya bagus. memiliki catatan mengerikan ketika bermain untuk ini. Timnas Indonesia. Catatan Adanya mengerikan ya. Spaso tentu meningkatkan harapan seluruh pecinta sepak bola Indonesia guna bisa berprestasi di Piala AFF 2022. Dilansir bolasport.com dari Transfer Market dan Soccerway, Spaso memang baru bermain untuk Timnas Indonesia sebanyak 2 kali. Namun dalam 2 Dua pertandingan kali? tersebut Spaso mampu mengemas 3 gol. Artinya, rata-rata gol yang dicetak oleh Spaso adalah 1,5. Fuh. Hebat Dimas pemain ini. Derajat dipastikan absen membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Penyerang Persikabo 1973 itu tengah berkutat dengan cedera. Dalam postingan terbarunya, striker andalan Sinteyong tersebut harus mengubur impiannya untuk membela Timnas di ajang Piala AFF dalam waktu dekat ini. Tidak semua kemauanmu Cedera. akan berjalan baik, tapi semuanya bisa disyukuri, tulis Dimas Derajat. Postingan tersebut lantas direspon oleh penggawa Timnas, salah satunya adalah Mark Locke. Stay Tetap strong, kuat brother. sobat, dengan emoji lengan yang menggambarkan motivasi. Wajah pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kembali menjadi sorotan sesaat setelah Jerman tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2022. Dalam akun Instagram resmi FIFA World Cup, penikmat sepak bola diajak bernostalgia pada pertandingan terakhir grup F Piala Dunia ini 2018 ketika Sinteyong mengendalikan Korea Selatan, guys, mengalahkan Jerman nih 2-0. antara Korea Selatan melawan Jerman. Video pada akun FIFA World Cup tersebut memperlihatkan reaksi Sinteyong saat Kim Jong-gun mencetak gol pada menit ke-90 + 2. Woi, muda lagi Kemudian, Sinteyong Sung nih. Hyung-min menggandakan pada menit ke-90 + 6. Lewat program bertajuk Sawi Yunan, Persib Bandung menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi Cianjur pada Jumat 2 Desember 2022. Bantuan diberikan di lapangan Jagaraksa Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Dalam acara penyerahan bantuan hadir 2 pemain Bagus Persib juga dan juga ada penggawa bantuan Timnas nih U20 Indonesia dari yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Pemain Sebagai warga Cianjur, Kakang turut merasakan kesedihan Robi mendalam untuk Darwis, warga ya. terdampak. Saya berdoa kita semua bisa segera melewati masa sulit ini, ungkap Kakang Rudianto. Pelatih Timnas Thailand Alexander Mano Polking mengakui jika mereka tidak turun dalam kekuatan terbaik pada Piala AFF 2022. Terkait kondisi timnya, Alexander Polking mengakui jika mereka kesulitan dalam pemanggilan pemain ke Timnas Thailand. Pasalnya mereka Thailand sama dengan Malaysia mungkin ya. Pemain-pemain yang utama tidak hadir ke pasukan. akan bersaing dengan Timnas Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Filipina Darussalam di pun babak mantap penyisihan juga, grup A. Seperti diketahui, skuad Garuda akan tampil dengan skuad terbaiknya, bahkan ada 5 pemain naturalisasi. No. Sergio Aguero merupakan salah satu pemain 5 pemain naturalisasi yang dipanggil naturalisasi. pelatih Timnas Malaysia Kim Panggon. Pemain kelahiran Argentina Oh, ini tersebut belum Malaysia. lama berpindah ke warganegaraan Malaysia. Selain Sergio Aguero, Kim Panggon juga memanggil 7 pemain naturalisasi lainnya dalam pemusatan latihan kali ini. 7 ah. Sebagai pemain, saya akan Siapa, memberikan siapa? komitmen 100% kepada pelatih, fans dan juga negara, tegasnya. Pemain keturunan Salah satu lawan Timnas Indonesia yakni Thailand membongkar total skuad Piala AFF 2020 untuk menghadapi edisi 2022. Thailand sisakan telah 8 mengumumkan pemain 24 skuad pemain untuk juara. menghadapi Piala AFF 2022 dan hanya mempertahankan 8 pemain dari skuad juara 2002. Hal itu diungkapkan ramai oleh yang manajer tidak main. Timnas Thailand Noel Pamlamsap atau akrab disapa dengan Madam Pang. Meskipun tersisa 8 pemain dari set kejuaraan terakhir, Madam Pang, tetapi mereka diisi dengan generasi muda baru yang belum dimainkan. Kami akan melakukan yang terbaik, ujar Madam Pang.
Dalam waktu Kim dekat, Pan-gun. skuad asuhan Kim Pan-gun akan menjalani 2 laga uji coba. Adalah Kamboja dan Maladewa yang akan menjadi lawan Malaysia beruji coba. Kamboja akan menjadi lawan perdana timnas Malaysia. Laga itu akan digelar di Stadion Bukit Jalil Jumat 9 Desember 2022. 9 5 hari Desember. kemudian, Maladewa akan dijamu Malaysia di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur. 2 laga uji coba itu dinilai penting bagi Malaysia. Lukman Nur Rahim. Selain memberikan mereka kesempatan menguji kekuatan diri, Kim Pan-gun juga berkesempatan memberikan kepercayaan diri. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola Oke. tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena Subscribe, saran dan guys. kritik kalian sangat Garuda bermanfaat untuk Raya. perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Pak Angso. Itu guys, ada banyak berita sebenarnya. Jadi poin yang pentingnya, semua pasukan ataupun timnas yang menyertai kejuaraan Piala AFF ini sebenarnya bersedia sepenuhnya. Singapura buat TC di Jepang guys. Persediaan yang cukup rapi. Thailand walaupun diberitakan tidak membawa 8 pemain yang pernah menjuarai kejohanan ini pada tahun 2020 ya. Tapi 8 pemain ini tidak diikut serta dalam timnas Thailand pada kali ini. Semua pemain baru. Demikian juga Malaysia, kebanyakan adalah pemain baru. Pemain keturunan Malaysia juga banyak terlibat. Tetapi ini adalah pemain yang baru dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan. Jadi perlu sedikit keserasian dan perlu uji coba yang lebih banyak untuk mereka bersama-sama dalam komunikasi dan juga tactical formasi pemain itu. Jadi itu perlu difikirkan juga kepada pelatih-pelatih yang ada di timnas masing-masing, bagaimana mereka mencaturkan formasi posisi pemain itu nanti. Dan banyak lagi berita seperti Dimas Derajat, kemungkinan media Vietnam tidak mengetahui bahwa penggantinya Spaso Vijevic itu juga merupakan pengganti yang bukan calang-calang, pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia dan mempunyai pengalaman yang luas di Asia Tenggara ini. Pernah bermain di Malaysia, di Melaka United juga Spaso Vijevic ini. Jadi ini peluang Spaso Vijevic untuk menampilkan aksi yang bermutu dan berkualitas tinggi di Piala AFF ini. Begitu juga dengan Jordi dan Sandy Walsh yang tidak sabar untuk menyerang jersey timnas Indonesia menghadapi kejuaraan Piala AFF ini. Jadi kita nantikan semua tim ini. Sangat seru ini guys ya pada tahun ini. Inilah yang nantikan oleh semua penyokong dan pendukung setia timnas Indonesia juga ingin mengetahui bagaimana timnas Indonesia ini layaknya untuk menjadi juara di bawah kendalian Sinteyong dan juga pemusatan semua pemain yang berpengalaman pada tahun ini. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ini. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung ke channel ini dan juga sudah subscribe ke channel Askalani Studio. Saya amat menghargainya untuk perkembangan channel ini lebih maju di masa hadapan. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.